Mhm. واصبر لهم الصلاح يا Kalau hasil penelitian itu apa adanya saja ya. Misalnya tadi hasil penelitian kalau misalnya yang kualitatif itu kadang juga pakai metrik ya, pakai metrik. Nah, bisa disajikan metrik, bisa disajikan secara berurutan, misalnya informan satu omong apa ya paling, tapi paling bagus metrik. Kan informan banyak, ada daftar informannya, terus data pendapatnya, misalnya pendapat tentang SDM gimana, pendapat tentang sarana prasarana gimana, tentang metodenya sudah dijalankan apa belum, peralatannya memadai atau tidak, ya itu dibikin metrik saja sehingga mudah, nanti tinggal yang samping itu kita menyimpulkan, ya sama kualitatif kuantitatif, cuma bedanya yang satu banyak kata-kata, yang satu angka-angka analisis, ya begitu. Nah, sekarang saya sedikit menjelaskan tentang etik penelitian. Nanti yang Bapak Ibu pasti akan mengurus hal tersebut, ya. Nanti juga saya contohin formulir penelitiannya juga. Kita jelaskan item-itemnya. Nah, kenapa sih harus mengurus etik penelitian? Ya, kenapa sih? Nah, karena apa? Kita harus menghormati harkat, kelihatan ininya, kata-kata wordnya. Kelihatan? Jelas suara saya? Jelas, Bu. Oke ya. Jelas, Bu. Jadi kenapa sih harus mengurus etika penelitian, minta clearance-nya penelitian? Karena apa? Kita harus menghormatin respect-nya, harus menghormatin respect of the person. Itu biasanya kita menghormatin harkat dan martabat manusia. Kita kalau mau minta apa-apa harus izin dulu dan sebagainya. Terus berbuat baik, tidak merugikan, ya kan? Jadi siapa tahu meskipun kita cuma nanya-nanya kualitatif, tapi bisa dampaknya, misalnya dia cerita benar tentang keadaan di rumah sakitnya. Pas presentasi nanti direkturnya datang, oh, kok tahu. Siapa. Nah gitu bisa aja ya. Jadi benar menjaga kerahasiaan, sukarela itu pasti ya. Prinsip keadilan. Jadi ada prinsip etik itu ada 3 tadi ya. Respect of the person, terus non malfeasance, maksudnya ada benefit untuk pasien atau untuk responden atau informan, dan keadilan. Semua adil ya. Nah, kategori penelitian itu ada protokol yang dibebaskan dari telah etik dan mendapatkan surat keterangan bebas telah etik. Dalam kategori ini adalah penelitian tanpa risiko atau risiko minimal,
tanpa melibatkan subjek yang rentan. Proses telah etik dipercepat dan akan ditelaah oleh minimal 3 penelaah, termasuk 1 layperson, bila subjek adalah manusia. Dalam kategori ini adalah penelitian dengan risiko sedang, dengan atau tanpa melibatkan subjek rentan. Proses kajian etik dibebaskan atau dipercepat. Nah, makanya etik kita itu cepat, kurang dari 1 minggu ya. Nah, kalau ini malah paling lama 2 minggu, harusnya lebih cepat. Kita 3 hari kelar. Kalau dia disebut expedited ya, oke. Atau bisa dibebaskan atau dipercepat. Proses telah etik yang memerlukan rapat pleno atau full board dengan mengundang tim peneliti dan seluruh anggota KEP. Kategori ini diperuntukkan penelitian yang memiliki risiko tinggi dan atau melibatkan individu kelompok rentan. Sebagai peneliti dapat pleno atau full board, wajib dihadirin tim 50%-nya ya. Jadi ngurus etik, kalau Bapak Ibu ada yang penelitiannya eksperimental, misalnya ada pemberian vaksin atau obat baru dan sebagainya, itu harus full board ya, harus full board. Nah, itu ini salah satu daripada prinsip etik gitu ya. Nah, prosedurnya nanti ada di bawah. Nih, prosedurnya pengajuan etik, mengisi formulir, menyerahkan ke seluruh KPK, ketua sekretaris, protokol dikaji, diterima dengan perbaikan atau ditolak. Surat kelaikan etik, protokol diperbaiki dulu, nanti baru diterbitkan lagi. Nah, itu ya, oke. Nah, sekarang formulirnya. Aduh. Nah, ini Komite Etik Penelitian Universitas Respati Indonesia. Belum saya unjukin ya. Nanti boleh bertanya ya. Makanya kalau yang nanti penelitiannya sudah bagus, sudah bisa menyiapkan etik tuh nanti ya, siap-siap saja. Ya, tadi makanya kenapa perlu etik, ada 3 tujuan tadinya. Oke. Nah, ini formulir penelitian di Respati Indonesia. Dan ini juga masukan samalah sama UI, sama Badan Litbangkes ya. Oke. Untuk kesehatan. Diisi, ini nomor protokolnya diisi oleh petugas. Surat permohonan etik penelitian, surat permohonan dari program studi ya. Ini dari program studi, nanti minta sama Mas Diki atau Pak Adun, suruh urusin, minta surat permohonan etik. Nanti ditandatanganin oleh KPS saja. Terus formulir etik yang ini nanti setelah diisi 4 kopi saja. Protokol penelitian 4 kopi saja. Ya. Naskah penjelasan penelitian dan naskah persetujuan. Nah, nanti kita caranya membuat inform consent gitu ya. Terus susunan tim peneliti, CV, biodata peneliti utama, persetujuan kepala institusi yang berwenang, bukti transfer, biaya kaji etik. Ada bayar, tapi Bapak Ibu sudah dibayarin ya sama sekaligus uang kuliah. Bayarnya kalau nggak salah 100 berapa ya? 100.000 atau 150 gitu ya. Kalau orang luar 400 apa berapa? Nah, ini ada contohnya ya. Saudara Muhammad Safali, epidemiolog.
epidemiologi, mahasiswa, Rumah Sakit Islam Bontang, nomor teleponnya ada. Ini kebetulan dia studinya antibody ya, habis divaksin COVID-19 ya. Nah, multicenter tidak, tempat penelitian. Nah, ini harus diisi tempat penelitiannya di Rumah Sakit Islam tadi ya, Bontang. Nama penelitinya namanya Pak Sawal tadi. Protokolnya awal. Nanti kalau perbaikan ya protokol lanjutan. Nah, subjek penelitian ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada material, dan lembaga. Misalnya Bapak Ibu kan ada responden manusia, ya manusia. Tetapi kalau medical record, ya ini lembaga, ditambah tulis saja sendiri dari rekam medis. Begitu. Nah, ada kan lain-lain sebutkan. Jumlah subjeknya berapa? Ada 80 responden. Keterangan subjeknya siapa? Orang sehat yang diberikan vaksin COVID-19. Perkiraan waktu untuk subjek berapa menit, berapa minggu. Ternyata untuk divaksin itu dan mengambil darah 5 menit sudah cukup per orang. Ya, oke. Ringkasan usulan penelitian mencakup tujuan penelitian, manfaat dari hasil penelitian, dan alasan untuk melakukan penelitian. Nah, ada kan di tujuan ada tujuan umum saja. Mengetahui berapa lama antibodi akan proteksi di tubuh. Manfaatnya bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah apakah vaksin ketiga dan seterusnya diperlukan. Alasannya, proteksi dari antibodi sangat diperlukan setelah program-program pemberdayaan masyarakat tentang protokol kesehatan dirasa belum maksimal mencegah penularan SARS-CoV-2, ya, sehingga daya tahan antibodi dalam tubuh setelah vaksin harus menjadi salah satu parameter untuk mengetahui seberapa lama masyarakat akan terlindungi. Nah, itu poin 5. Poin 6, masalah etik. Nyatakan pendapat Anda tentang masalah etik yang mungkin akan dihadapi. Cerita, etik tidak ada karena sukarela. Diambil darahnya yang mau saja. Dan yang mengambil darah adalah yang sudah berkompeten, punya STR ya, tidak punya nggak boleh. Apa bahaya potensial yang langsung atau tidak langsung, segera atau kemudian cara-cara untuk mencegah dan mengatasi kejadian pada subjek penelitian. Nah, kita jelaskan, penelitian ini hanya mengambil sampel darah kurang lebih 2 cc, sehingga efek negatif yang akan ditimbulkannya itu antara sedikit apa gimana, mengambil darah sekian. Nah, itu kan yang diambil cuma sedikit. Kenapa tidak diturunkan? Kalau saya pertanyaannya gitu saja. Nah, ini penelitian hanya mengambil sampel darah 2,5 cc. Nah, pengalaman terdahulu dilakukan sendiri untuk orang lain atau penelitian ketika S1 penelitian saya, penelitian sendiri. Yuk, terus 9. Bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, apakah percobaan pada hewan sudah dilakukan? Bila belum, sebutkan alasannya memulai dari penelitian ini langsung pada manusia. Tidak, karena hanya pengambilan darah untuk mengetahui imunoglobulin B setelah vaksin, sehingga tidak diketahui percobaan pada hewan vaksin sudah lulus uji klinis atau belum. Nah, itu ya nomor 9 dicek satu-satu ini. Prosedur eksperimen. Nah, jelas dia tidak eksperimen ya. Oke.
11, bila penelitian ini menggunakan subjek penelitian dan mendapat manfaat, uraikan manfaatnya. Nah, baru cerita manfaat praktis tuh, teoritis. Nah, jadi ditulis semua ya, ini ya jangan ada kosong. Bagaimana cara memilih subjek? Ya tadi, memilih mendapatkan vaksin kedua dari layanan rumah sakit Islam Bontang sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan dan pemeriksaan sampel. Bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, jelaskan hubungan antara peneliti utama dengan subjek penelitian. Ya, misalnya ya pada kenalnya waktu pelatihan ini, misalnya gitu. Ditulis saja. Jelaskan secara singkat dan jelas cara pengambilan data untuk subjek penelitian. Nah, data diambil dari mana, puskesmas, secara apa. Misalnya dia aktif, kita minta datanya saja. Dan datanya penerima vaksin itu dicatat semuanya ya. Oke. Jelaskan secara singkat dan jelas cara pengambilan data dan subjek. Data diambil dari data penerima vaksin Rumah Sakit Islam Bontang. Bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, jelas bagian era pemberitahuan dan banyak subjek yang kurang tahu, itu ya, ujian formal ini. Jadi diisi semua. Dengan mengisi inform konsen. Nanti cara inform konsen juga ada. Komponen-komponen naskah penjelasan penelitian. Nah, ini kalau bikin inform konsen itu untuk penelitian ya nanti harus jelas. Harus rintit nih. Kegiatan ini adalah penelitian. Ya, betul. Tadi kan sudah. Tujuan penelitian mengapa calon subjek diminta ikut serta. Tujuan penelitian mengapa calon ya untuk harmonis keluarga misalnya gitu ya. Prosedur penelitian harus ada. Risiko potensial tidak ada ya ditulis tidak ada. Manfaat langsung bagi subjek penelitian ada, kan ada tadi ya. Prosedur alternatif bila penjagaan kerahasiaan data yang menyimpan data. Nah, ini benar-benar ya data rahasia. Nah, terus email sudah, kerahasiaan sudah, partisipasi berdasarkan sukarela. Nah, partisipasinya ya dari rakyatnya, kesukarelaannya ada. Perkiraan jumlah subjek yang akan diikut sertakan. Terus kemungkinan dapat menimbulkan resiko. Subjek dapat Nah, bahaya potensial tadi ya kita lihat. Terus nama dan alamat peneliti. Yang dapat dihubungin lah, kontak yang dapat dihubungin. Kompensasi kalau ada gift boleh, tapi tidak boleh lebih. Bila penelitian menggunakan orang sakit, jelas diagnosis. Ya, ini. Lab positif COVID apa nih? Bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, apakah subjek ini dapat diganti rugi? Nah, jadi tidak diganti, kita ingat ya tidak ganti namanya, tetap itu. Peneliti sendiri, sumber penyanyi, ada peneliti lain. Oke, semua alamat telepon ada semuanya. Nah, variabel yang direncanakan mulai ini ya, nama lengkap, tanda. Nah, kita mau mengisi ini. Apa nanti webnya sendiri.
Bila penelitian ini menggunakan subjek manusia, apakah subjek diasuransikan? Biasanya tidak, ya kan? Kan tidak biasanya ya. Data berikut ini bila penelitian ini menyangkut uji klinik obat. Oke. Aduh, gimana nih? Kok aku nggak bisa ini? Nah, ini ya. Jadi inform konsen harus isinya itu. Sekarang contoh inform konsen. Enggak ada ya kok. Inform formulir aja ya. Kita lihat ya. Tesis apa? Tesis yang bagus. Saya punya di upload komputer yang satu. Coba kita lihat nih bagus enggak ya dia inform konsennya ya. Oke, sebentar baru saya buka. Loh, kok buka pakai ini? Ada desa aja. Tuh mana? Ada harusnya semua inform konsen. Formulir persetujuan penelitiannya. Formulir persetujuan formulir persetujuan. Tidak ada. Tuh. Inform konsennya saya buka kok belum pada bisa buka. Ini persetujuan penelitian, persetujuan. Kuesioner, nah ini penjelasannya moga-moga bagus dia. Soalnya kebanyakan mahasiswa itu yang persetujuannya itu enggak ada nomor kontak. Tujuan manfaatnya tidak pada ditulis. Ya, penjelasan. Moga-moga Bapak Ibu bisa lihat. Saya share screen. Nah, penjelasan dan persetujuan penelitian terhadap responden. Pendahuluan ya, ada pendahuluannya. Tujuan umum penelitian ini apa? Ada tujuan khusus segala nih. Terus ada manfaatnya, nanti dipindahin di aplikasinya. Ya. Itu terus enggak. Moga-moga semuanya dengar ya, manfaat penelitian ada ya, tadi harus ada tujuan, ada manfaat. Ini ya sering lupa. Selain itu ada apa lagi? Ada kesukarelaan dan kerahasiaan. Ini ada dirahasiakan. Ikut serta peneliti secara sukarela ya. Ada saksinya, harus tanda tangan. Responden juga harus tanda tangan. Nah, demikian. Ada yang bertanya tentang etik penelitian, informed consent.
inform consent itu tujuannya kan nanti dijelaskan kepada responden kita. Yang penting apanya? Yaitu sampai tadi urusan etik ya. Oke. Terus apa lagi tadi? Penjelasan penelitian ya. Oke. Nah, kita sudah ini di era apa ya? Sebentar. Ya. Maaf. Sorry. Nah, tadi sampai etik ya. Jadi etik harus ada nomor kontaknya. Tadi ya sudah. Tadi contohnya lumayan bagus. Ada manfaat ini tadi. Saya share screen. Kok sampel atau apa nih? Apa tadi ya? Penjelasan penelitian ya tadi ya. Oke, nanti biar bertanya ya. Jadi penjelasan penelitian ada, kuesioner penelitian juga ada ya, hati-hati. Ya, sebentar saya tadi share screen. Mana? Oh, ini yang appendicitis tadi ya. Nah, ini ada, ini sudah jelas funding, competenting ya, introduction, riset. Jadi itu, jadi kita harus bikin nanti inform consent pasti ada ya. Inform consent itu ya rambu-rambunya cuma tadi Pico atau Pico judulnya, terus abstrak 250, masalah yang penting aja, masalah penting apa itu yang akan kita teliti lagi, jangan yang kasusnya sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang manuskrip, pembuatannya, terus apa? Manuskrip, terus barusan ini. Inform consent, terus formulir etik. Nanti dikasih semua itu formulir etik, semua harus diisi sesuai dengan penelitian kita. Oke, dari sini ada yang bertanya, silahkan. Masih lumayan banyak. Analisis-analisis, moga-moga jelas ya, analisis vektor, ada regresi linier, ada regresi berganda, ya. Apakah masih up to date itu? Ya, gitu jawabannya sebetulnya. Ya. Silahkan, Pak. Silahkan. Ada mau komentarin, ada bagaimana? Halo? Coba kalau sekarang misalnya nggak ada yang maju proposalnya 1-4, karena kita mau UAS kan nanti. Ada yang mau presentasi? Ibu, aku Dr. mau Rita? nanya. Leoni? Enggak, Bu, aku mau nanya. Kalau yang Ada? etik itu tuh, Apa? kalau yang etik itu berarti kita akan lampirin yang buat etik penelitian itu setelah terakhir tesis kita jadi gitu ya, Bu, ya berarti? Atau sebelumnya? Sebelum. Setelah ujian proposal, udah seminar proposal, harus urut etik habis itu. Kalau nggak karena urus, mau mulai nggak penelitiannya boleh ya, ke Bu, ya? lapangan dia. Harusnya nggak boleh ke lapangan. Walaupun kita ambil sampel di rumah sakit kita tempat kita bekerja juga gitu, Bu? Iya, meskipun di sendiri itu harus ada etika lah. Namanya rumah sakit itu data-datanya kan vulnerable, apalagi pasien yang khusus merawat TB, merawat HIV itu kan rentan sekali kita. Ya.
Oke. Oke, Bu. Jadi meskipun rumah sakit sendiri juga urus etik. Ya, kemarin begitu ya. Kesepakatannya begitu. Ya, jadi yang sudah seminar, yang sudah ini belum ada ya, belum ada. Ada kelas 31 ini sudah pada seminar proposal, sebentar dia harus urus etik semuanya. Nah, caranya yaitu mengisi formulir etik tadi yang saya jelasin. Nah, terus ada perawat khusus begitu nanti untuk kontak tracing. Ya, ada tuh. Tapi tidak wujudnya itu tidak difasilitasin dan aktif atau bagaimana. Tidak ya. Kita termasuk menerima pasif saja daripada kasus-kasus. Lanjut. Lanjut. Ada yang mau presentasi lagi tentang summary-nya? Nggak ada? Ada ide apa? Ada apa yang masih bertanya? Nah, ada yang bertanya? Nah, yang itu tadi ya, expedited, apa tetap diperiksa cepat kok di kita ya. Nanti urus etiknya. Itu berarti kayak ada lembaganya gitu ya, Bu? Maksudnya yang kita emang urus Ada. kuliahnya gitu kan? Di kita kan ada lembaganya. Lembaganya LPPM. Tapi ada komite etik sendiri di kita. Oke, Bu. Oke, makasih. Ini saya baru mau kirim bahan kok. Hang tiba-tiba hang. Oke. Sudah ada yang bertanya lagi? Boleh bertanya yang lain. Oh iya ya. Bu, izin bertanya Bu, Boleh. seputar teknik penelitian Bu. Nah, teknik penelitian ada dasar yang kualitatif dan kuantitatif Bu. Yang saya tanyakan, apakah bisa terjadi kedua-duanya Bu? Nanti kalau bisa, bagaimana menghubungkan ke kerangka studi dengan konsepnya Bu? Oke. Menghubungkan dengan konsep dan teori, gitu ya. Kalau Terus seandainya penelitiannya bisa, kan mix digabungkan mode gitu. ya, mix mode-nya. Ya, di mix. Maksudnya penelitiannya kuantitatif dan kualitatif ya. Kualitatif. Nanti dihubungkan dengan kerangka teori dan konsepnya, bisa seperti apa ya Bu gitu. Karena kan kalau kita lihat agak beda Bu kualitatif dan kuantitatif kerangka konsepnya gitu Bu. Oke. Menurut saya kerangka konsep sama. Sama, yang bedain siapa? Kalau menurut saya tetap sama. Babnya juga bab 4. Nanti kalau revisi nanti meeting harus 4, tetap 4. Nah, contohnya begini toh. Yang ada kerangka teori. Kita cari tesis ya. Moga-moga ini bagus nih. Tesisnya Dr. Iksan KKP ya, karantina. Jadi menjelasinya nggak ada yang sulit. Studi kuantitatif dan kualitatif tetap sama, tapi satunya kan memang dia kualitatif, iya kan? Tidak kuantitatif. Ya menurut saya bisa juga, semuanya bisa. Variabelnya juga kita. Nah sekarang menghubungkan nih kerangka teori, kita lihat ya. Oh, udah hipotesis. Rumusan masalah.
Penelitian orang lain sudah ada belum? Nah, ini nanti dicek di sini tadi ya. Oke. Pertanyaan penelitian juga ada. Tujuan umum, tujuan khusus. Manfaat. Praktis. Pengembangan ilmu. Nah, nanti biar dibagusi. Ruang lingkupnya jelas ya, penelitiannya kualitatif. Nah, kalau mix, nah nanti dulu. Sekarang kita mau cari teorinya. Yalah. Piye ini? Kok begini sih? Mau cari teori soalnya. Karena teori, kadang semua teori variabelnya kita ambil dalam kerangka konsep. Misalnya nggak apa-apa. Nah, halo? Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum kelihatan. Belum, Bu. Belum ya, aduh kemana? Share screen. Nah, ini dari kerangka teori. Ini kan ada kerangka teorinya. Ini kerangka konsepnya. Kerangka teorinya nih. Teorinya kan begini nih. Aduh, ya, kalau udah begini. Udah. Apa nih ya? Jadi menjelaskan teori, terus menjelaskan ininya, apanya, kerangka teorinya, diambil semua tidak, misalnya gitu ya. Ini kok nggak bisa diajak kompromi? Ini kerangka konsepnya ya, kerangka teorinya bagaimana. Bu, izin Bu. Berarti yang Ya, ya. kerangka teori Ini kan, ini area penelitiannya diambil semua ya Bu ya? Kalau contoh ini. nah ini misalnya, ini kan kerangka teori nih. Terus kebetulan dia ada kerangka konsepnya tidak diambil semua kali variabelnya. Ini kan variabel-variabel semuanya. Nah, kalau kuantitatif ini semua angka-angka. Kalau kualitatif kata-kata semuanya sama, konsepnya juga sama gitu. Cuma satunya kualitatif, ya kan? Nih. Nah, ini kerangka konsep. Nah, kerangka konsep sudah jelas nih. Studinya yang studi apa? Kuantitatif, itu jelas. Kalau kualitatif ya juga harus ada. Ini variabel independen, ya kan? Variabel dependen, ya kan? Cuma nanti kata-kata kan, oh karakteristik sebagian besar adalah perempuan, apa begitu. Usia di atas 60, misalnya begitu, perempuan, pekerjaannya di mana, kebangsaannya apa, komorbid gitu ya. Nah, ini anunya, variabel-variabelnya. Nanti kalau nanti dihubungkan dengan tadi yang studi kualitatif, nggak apa-apa sama. Konsep ini dibikin kualitatif. Karakteristik jelas, kalau usia, jenis kelamin, pekerjaan kita bisa, kebangsaan masih bisa, komorbid masih bisa. Nah, yang tanda vital ini, nanti dicek di IGD itu ada yang lengkap banget, beberapa ya. Nah, ada tanda vital, suhu, frekuensi nadi, tekanan darah, nih. Terus lingkungan dan sebagainya gitu ya. Nah, hasil kalau kuantitatif ada alat ukur, hasil ukurnya jelas, skalanya harus jelas, ordinal atau nominal. Nah, kalau yang ini mana sama ya. Nah, jadi semuanya begitu ya. Cara membuatnya jadi teori
apa ada teori, terus definisi operasional, kerangka konsep, DO-nya ada. Nah, yang membedakan kualitatif nggak ada hipotesis, nggak ada. Tapi semuanya ada yang ada di alur itu. Misalnya ada pengertian ya tentang apa tuh? Pengertian tentang usia, ada alat ukur, hasil ukur begitu ya, cara ukurnya dengan melihat apa, dengan menanyakan apa gitu kan. Nah, itu definisi operasional. Nah, hipotesis nggak ada. Kalau riwayat alamiah tuh nggak ada hipotesis ya. Kalau naturalnya. Nah, jadi itu ya, yang ini bisa jangan khawatir gitu. Kalau perlu misalnya yang setahu saya ada yang digabung bab 3 dengan bab ini, janganlah nanti ribet. Jadi mendingan ada secara global di Indonesia baru ke tempat lokus penelitian kita. Begitu ya. Nah, jadi harus di-prepare benar-benar ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Satu lagi Bu, mau nanya Bu. Oh ya, nanti mencoba membuat inform consent ya. Nanti kalau misalnya sudah seminar proposalnya enggak ganti, inform consent sudah bikin. Nah, gimana Pak Laswardi ya? Apa siapa? Bu Rahmat, Peter, Bu. Pak Peter. Gimana Pak Peter? Saya Rahmat, Bu. Oh, Pak Rahmat. Ya. Kok yang siapa tuh raise hand? Gimana Pak Rahmat, silahkan. Berarti nanti otomatis di dalam hasil penelitiannya dua Bu ya, secara kualitatif seperti ini, kuantitatif seperti ini. Nah, kalau kuantitatif harus dua. Oh, harus dua. Kuantitatif dan kualitatif harus dua dong metodologinya. Kita tuntaskan metode penelitian yang kualitatif, kan nggak banyak. Baru yang kuantitatif, karena kuantitatif kan banyak. Ya kan? Iya, Bu. Dari mulai deskriptif, analitik yang korelasi, baru yang paling berperan. Itu kan model statistik. Tapi kalau kualitatif, sebagian besar penduduk telah menggunakan misalnya layanan BPJS online misalnya gitu. Sebagian kecil belum dan sebagainya. Itu kan data-data asli. Jadi begitu ya, tidak data sekunder, data itu dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Siapa lagi volunteer? Bu, mau izin bertanya, Bu. Oke. Tadi Silakan. saya kurang paham yang tentang triangulasi dengan Peko dan Piko ya, Bu. Ibu, kalau boleh ada bahan materinya, Bu? Ada. Ada kan dari awal kemarin dulu materinya Piko Peko, Pak Loswardi, Pak Peter, yang ada Piko dan Peko. Sepertinya belum di-share ya, Bu ya? Oh, udah kayaknya, udah lama itu. Di awal penelitiannya saya bukain ya. Tentang penjelasan penelitian. Kemarin deh kok nggak salah adanya. Medlit. Nih, triangulasi itu begini loh. Kan dapat dari pasien. Dapat dari pasien, ya kan? Nah, ini harus dikonversi terhadap sumber. Ya, misalnya saya menanyakan apa betul nih pegawainya begini-begini. Nanti versi lain ada yang bilang tidak, oh nggak bisa. Dia orangnya gini. Kan begitu tuh, ya. Nah, terus teori di buku-buku. Itu triangulasi. Triangulasi sumber,
triangulasi dengan orang lain lagi, dan triangulasi pada dirinya sendiri. Ya, cek ada triangulasi itu ada teorinya banyak ya. Pokoknya sekarang tuh enak eranya di digital, tinggal panggil Google, terus dicari itu tadi apa Mas juga gitu ya, dicari ininya. Apa tadi lupa gue saya. Nah, tadi yang ditanyakan judul sama itu, terus